Selamat pagi teman-teman tim blogger, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang 2024 semakin memanas situasi politiknya yang di pusat, tapi di Jogja juga lah. Iya, di Jogja ternyata cukup memanas juga. Kita tuh mengintai-intai apa sih kebijakan pusat yang nanti akan bisa masuk ke daerah. Berbagai rakernas telah digelar oleh berbagai partai, dari mulai PKS, kemudian PDI Perjuangan, kemudian bahkan Partai Nasdem. Artinya arah-arah politik arah-arah politik partai politik besar itu yang nanti akan menentukan siapa capresnya untuk 2024. Semua pihak menata diri. Kebetulan saya di studio kedatangan salah seorang dewan pakar Partai Nasdem DIY, Mas Aulia Reza Bastian. Mungkin wajahnya sudah tidak asing lah di berbagai dunia, baik dunia siang maupun berbagai kancah, bukan dunia berbagai kancah politik, kancah apa lagi Mas? Kancah apa Mas? Macam-macam aja. Sering di pendidikan. Sering di pendidikan. Nah, belum lama ini, nanti kita akan ngobrol sebentar itu. Belum lama ini saya agak merucut lagi masuk ke Jogja, ada baliho besar. Wah, di berbagai tempat itu gambarnya Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, itu sempat menjadi sebuah pertanyaan besar, menjadi sebuah perdebatan di berbagai hal. Kita akan tanya berbagai hal. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke Mas Reza. Mas, dari sudut pandang panjenengan, dinamika tensi politik yang ada di Indonesia itu dari sudut pandang Jogja lah, itu menurut panjenengan gimana Mas sekarang ini? Ya karena memang pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Ya. Jadi adalah hal yang wajar apabila masing-masing partai itu sudah mempersiapkan diri, paling tidak dia sudah memanaskan mesin partainya. Jadi ya kalau dikatakan bahwa tensi agak meningkat, ya itu sesuatu yang wajar lah. Menjelang 2024 ya. Tadi sudah dikatakan Mas Wijo bahwa semua partai kan sudah melakukan koordinasi rakernas dan lain sebagainya. Dan kebetulan Nasdem kemarin juga baru selesai. Nah, rakernas ya? Rakernas tanggal 15, 16 sampai 17. Ramai katanya Mas. Ya cukup ramai. Jadi ya memang tujuan rakernas kita kemarin itu sebenarnya ingin memperkuat semangat kebangsaan. Jadi ya politik kebangsaan, politik idea politik dan lain sebagainya, sampai mungkin kita sudah tahu ya salah satu keputusan Kongres, di samping kita mengkonsolidasi semua lini, DPW diundang, salah satunya itu kemarin yang sudah masyarakat tahu, mungkin para pemirsa tahu bahwa Nasdem sudah mengusung ya, pertama memberikan lampu hijau, tiga nama untuk masuk di Partai Nasdem. Ya, jadi artinya tadi saya agak luruskan juga, bukan Nasdem yang mendukung, tetapi itu relawan. Jadi yang mana itu? Yang tadi Mas baliho besar itu, ya sebenarnya begini ceritanya, bahwa sebelum rakernas DPW ini diminta untuk melihat wilayahnya masing-masing. Jadi grassroots-nya, masyarakatnya di masing-masing provinsi itu perkembangannya seperti apa. Karena Nasdem inginnya bahwa perhelatan pemilihan presiden ini bukan hanya kelompok elit. Jadi bukan elitis, jadi lebih demokratis. Jadi arus bawah suara masyarakat melalui DPW Partai Nasdem yang berada di seluruh Indonesia itu melihat siapa nih yang istilahnya yang dilirik oleh masyarakat. Masyarakat itu kepengen siapa. Nah, memang khusus untuk DIY kemarin kita sudah survei ya, kita survei ilmiah, kemudian juga berdasarkan aspirasi pengurus. Ya pengurus kan yang langsung ke grassroots. Itu memang ada 3 nama. 3 nama yang muncul itu. 3 nama yang muncul. 3 nama yang muncul ini dilalah persis hasil keputusannya Rakernas. Waktu itu DPW Partai Nasdem, kalau memang kita lihat ketua
wilayah kita sudah merilis hasil survei kita, itu memang ada 3 nama yang muncul di DIY. Tanpa men-scoring ya, artinya ini kita anggap rata aja sesuai abjad, itu ya memang muncul ada Pak Anies Baswedan, kemudian ada Pak Jenderal, Pak Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Ganjar Pranowo. Nah, karena kita merilis ini, maka relawan-relawan kan mungkin senang ya, karena mungkin relawan mana? Bukan relawan yang Partai Nasdem kan? Bukan, itu relawan Anies. Oh, relawan Anies yang capres itu ya. Iya, kemudian relawannya Ganjar juga ada yang mengucapkan terima kasih. Jadi ya mereka istilahnya ya calon mereka dinilai kita ya karena kita kan fair menilainya itu berdasarkan basis kinerja, keinginan warga masyarakat, dan kemudian ada 3 nama itu. Dan kami pun sampai hari ini tetap berkomunikasi karena Partai Nasdem pada saat ini belum mengerucutkan menjadi satu, jadi ya semua punya potensi. Artinya dinamika politik ke depan, elektabilitas kan bisa saja berubah-ubah. Tetapi artinya dengan semangat Rakernas kemarin, kita ingin menunjukkan bahwa Partai Nasdem itu bukan elitis, tapi ya memang betul-betul ketua umum menghimpun aspirasi dari bawah. Jadi betul-betul nama yang keluar itu adalah aspirasi dari bawah. Dari DPW. Nah, salah satunya kemarin yang muncul Pak Anies ya, dari 34 DPW itu yang menyuarakan itu ada 32. Anies maksudnya. Ya, 32 provinsi, kemudian disusul oleh Pak Ganjar juga bagus juga. Jadi dari 34 itu yang menyuarakan ada 29. Nah, termasuk Pak Andika. Seperti itu. Baik, sekarang pertanyaannya gini nih. Sebetulnya apa sih yang menjadi pemikiran pokok dari Partai Nasdem terhadap bukan masa depan terlalu jauh. Maksud saya dalam situasi yang politik yang masih sedemikian bergerak dinamis, ada nggak garis-garis utama dari Partai Nasdem yang harus diikuti oleh semua lini dari pusat maupun daerah? Ada nggak? Ya, ada Mas. Jadi sebenarnya Rakernas kita kemarin 2020 tepatnya tanggal 15 dan 17 itu sebenarnya ingin mengukuhkan kembali politik kebangsaan. Maksudnya gimana politik? Nah, jadi begini, berkaitan dengan Pilpres, kita tahu ya pengalaman kemarin itu kan kita seolah-olah terpolarisasi. Ya, kita terdikotomi. Nah, sebenarnya semangat Nasdem ini kan aspirasi ya. Aspirasi itu kan tentu ada kelompok pendukung, ada kelompok pendukung. Ya, artinya ini semua suara masyarakat. Nah, sehingga harapan kita itu besok pemilu ini yang diarahkan oleh ketua umum di wilayah masing-masing tidak ada lagi istilahnya dikotomi. Oh, kamilah yang paling nasionalis, kamilah yang paling pancasilais, kamilah yang paling agamis. Tidak, kita satu. Kita ini Indonesia gitu loh. Maksudnya begitu. Ya, artinya ayo dong kita ini jangan lagi strategi politik yang memecah belah ini nggak mau lagi kita ya. Kita satu sebenarnya lebih strategi paling ini kita tuh kan alangkah indahnya kalau seandainya, nah ini kan kemarin terpolarisasi ya, makanya skenario terbaik Nasdem itu sebenarnya pasangan Ganjar Anies atau Anies Ganjar siapapun itu, tapi kalau 2 orang ini bisa duet kan luar biasa. Selesai urusannya, tidak ada lagi yang mengatakan AG atau GA. Gitu. Itu skenario skenarionya yang kita harapkan. Tetapi kan tentu dinamika politik, kemudian karena Partai Nasdem kan tidak bisa mengusung sendirian, Mas. Ya, jadi kan kita dengan adanya 3 nama ini tadi, ya toh, dengan adanya 3 nama ini yang mungkin nanti partai calon koalisi kan melihat calon-calon yang sudah ditetapkan atau yang sudah diusung oleh Nasdem ini menarik nih. Nah, mungkin ruang komunikasi, ruang untuk mengerucut kepada nanti koalisi itu kan bisa terwujud. Kalau sekarang dari presidensial thresholdnya, kalau Nasdem berapa persen? Kita 9,05. Berarti harus ada koalisi. Harus ada koalisi. Sehingga dia sampai dengan ke 20%. Ngomong-ngomong, kan ada koalisi yang sudah terbentuk nih Mas. Gimana? Kan ada koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Jadi koalisi Indonesia Bersatu, kemudian rencana saya nggak tahu ya, kemarin ada PKS bertemu dengan PKB dan
Demokrat, koalisi sebut merah ya. Nah itu, nah kalau Nasdem sendiri melihat koalisi-koalisi itu, jadi koalisi-koalisi itu koalisi Indonesia Bersatu lah, contohnya sudah fix lah. Kemudian itu bagaimana maksudnya? Oh ini berarti kelompok nasionalis, oh ini kelompok agamis atau apa gitu. Ya, memang kecenderungan partai-partai politik atau pengalaman-pengalaman pemilu ya, khususnya pilpres, biasanya kan partai-partai politik itu membuat perahu dulu. Oke. Sudah ada koalisinya, sudah cukup ya tadi persyaratan undang-undang parliamentary threshold-nya, lalu mereka membawa nama ini calonnya itu dengan komunikasi dengan di link politik dan seterusnya itu. Tetapi Nasdem mencoba merubah ini. Kita tokoh dulu. Oh dibalik ya? Dibalik. Jadi kalau partai-partai yang berkoalisi itu menyiapkan perahu sekian persen baru tokohnya dimasukkan. Ya baru mereka dealing. Siapa ini? Oh tua kami. Oh tokoh ini. Ya monggo ya. Nah, kalau Nasdem karena sebenarnya ini adalah sikap atau rasa tahu diri Nasdem. Jadi Nasdem itu tahu diri bahwa kami tidak cukup parliamentary threshold 20. Threshold ya. Nah, sehingga dengan rakernas kemarin kita coba usung. Jadi nanti kalau ada kesepahaman, oh ini ya kami juga cocok dengan pilihannya Partai Nasdem, toh akan membuka komunikasi. Terjadilah koalisi. Jadi kita balik dulu tokohnya dulu. Tokohnya dulu, ya. Baru perahunya gitu. Ya perahunya nanti kalau koalisi. Oh gitu ya. Kalau yang ini ada uniknya ini. Kalau yang lain kan nyiapkan perahunya dulu nih. Koalisi baru cari orang. Baru cari orang. Nah, tapi kalau nanti seandainya nggak deal, orangnya ya bubar juga tuh koalisi. Ya artinya seandainya kan masing-masing sudah punya jago nih, at least ketua partainya. Oh kami ini ketika ini tidak terjadi komunikasi, saya pikir koalisi ini juga belum permanen. Jadi dia masih dinamis. Masih dinamis. Kelemahannya apabila nanti kalau calonnya tidak ada yang fix di koalisi itu, maka koalisi itu bisa kan ya? Ya bisa berubah ini, bisa. Kan ya namanya politik cair dan dinamis. Jadi bisa bikin koalisi baru gitu ya? Bisa jadi. Jadi koalisi kami hitam gitu. Kalau kemudian ini Mas Reza, saya melihat bahwa ini yang terbaru saja teman-teman, Presiden PKS itu kemarin ya? Iya. Sebetulnya apa ya? Kalau di statement resminya adalah satu penjajakan. Sebetulnya bagaimana sih Mas antara pemikiran dalam arti ya? Kan mesti Dewan Pakar, wah ini kan pemikirannya ada nggak sih kecocokan itu dan atau seberapa besar kemungkinannya? Saya tarik dikit ke belakang. Jadi sebelum PKS berkunjung ke Nasdem Tower, sebenarnya kan ketua-ketua partai lain juga sudah berkunjung. Oh gitu ya? Ya, Pak SBY sudah berkunjung. Oh, Pak SBY sudah. Sebelum kami rakernas, kemudian Pak Prabowo dan sudah berkunjung. Jadi 4 partai besar itu sudah berkunjung. Oke. Nah kemarin ini ya memang PKS. Nah PKS ini mungkin menindaklanjuti ya, karena kami sudah announce bahwa salah satu calon kami si A, si B, si C. Nah menurut saya ya mungkin inilah yang saya katakan tadi, ini tawaran yang mungkin sudah mulai ada komunikasi di sini ada komunikasi ya, memang ya komunikasi itu kan bisa jadi nanti ada kecocokan, ada kesepahaman. Tetapi ya memang kemarin ya belum dikatakan bahwa itu koalisi baru penjajakan, tetapi kemungkinan itu ya tetap ada teman siapapun yang memiliki visi yang sama, misi yang sama untuk membangun Indonesia ini, untuk membangun bangsa ini, ya tentunya dengan dengan semangat yang sama itu ya bisa saja terjadi koalisi. Kemudian terjadi. Nah kira-kira ini kan terus bergerak nih. Sekarang kita ngomong soal timeline, timeline saja kira-kira 2023. Ini kan sudah pertengahan 2022. Artinya, nah memuncaknya koalisi partai-partai gabungan itu nanti ada di bulan apa, tahun berapa? Contoh saja Nasdem. Jadi artinya kan Nasdem kan harus memikirkan kan. Jadi ini akan begini, ada keputusan itu kira-kira gimana? Kalau berdasarkan pengalaman kita lihat dari Pilpres, apakah itu 2014, 2014 ya kemarin ya 2019, itu kan di penghujung semua, di injury time. Jadi artinya di 2023? Iya, enggak, ini saya melihat ini kebiasaan. Nah, inilah salah satu terobosannya dari partai kami, kepinginnya itu ya tidak di last time. Makanya kita
tidak di last time. Kita maunya ya paling tidak ya di pertengahan 2022 ini kita sudah memunculkan nama, sehingga harapan kita nanti ya namanya harapan ya ini ya jangan di injury time itu sudah ada gitu. Kalau di injury time itu kayaknya ya namanya injury time ya jangan waktu seolah-olah kan tidak ada dealing yang pasti. Daripada enggak ya. Nah, kita harapan kita sebelum itu kita sudah harus punya nama dan punya koalisi, itu kan lebih baik, lebih elegan dan masyarakat kan lebih tahu, sudah bisa memotret dari awal. Jadi jangan dada-dada last minute informasinya A tiba-tiba jadi B ya gitu kan. Ya tapi ya namanya politik ya gimana lagi ya. Tapi harapan kita informasinya itu bisa warga masyarakat tahu lebih awal. Sekarang saya mau bertanya pada sesi yang menurut saya menjadi cukup penting. Ketika perhelatan ini terjadi, tentu saja ada paham-paham, ada kegiatan-kegiatan, manuver-manuver yang dianggap berbahaya dalam besok pesta demokrasi. Dalam kacamata Nasdem itu, Mas Reza melihat kira-kira manuver apa yang berbahaya di dalam pesta besok itu? Ya, kami hanya mengkhawatirkan sehingga di dalam Rakernas kemarin yang memang sudah satu semangat kita bahwa ya pemilu kemudian partai politik ini ya harus kita song-song dengan gembira. Jadi ya berpolitik dengan cara bergembira, tidak ada lagi seandainya tadi dikotomi apalagi framing yang ada. Karena menurut kami ya, menurut saya yang kita usung ini sudah clear dalam artian yang satu gubernur Jakarta, satu gubernur Jawa Tengah, satu jenderal. Nggak usah lagi ditanyakan mereka itu anti Pancasila dan lain sebagainya. Itu sudah selesai, itu sudah final, sudah selesai. Jangan di framing bahwa yang ini kanan, yang ini kiri. Loh, kalau seandainya ada kanan kiri, mereka nggak bisa menjabat posisi-posisi ini. Itu sudah tuntas. Ketika mereka ikut pilkada di provinsinya masing-masing, itu artinya tidak ada lagi. Jadi kami harapkan ya teman-teman warga masyarakat, janganlah kita framing. Itu hanya memecah belah kita. Pengalaman pemilu yang kemarin betapa kita tahu. Nah, kita lebih elegan lah. Apalagi Nasdem sangat yakin memang ada informasi kok Nasdem gini-gini. Buat kami semuanya anak bangsa yang terbaik. Dan yang kami usung itu bukan sadarnya kita merangkulnya, tidak. Ini kami memaparkan pilihan warga masyarakat. Ada Pak Anies, ada Pak Ganjar. Tetapi Nasdem nanti akan sangat istilahnya konsisten bahwa ketika ini menjadi satu nama, siapapun itu akan kami dukung sepenuhnya. Begitu. Jadi kalau yang dikhawatirkan ini kan kita ngomong menyinggung politik identitas. Mungkin ada bisa contoh yang sudah paling gamblang, Pak Anies dekat dengan kelompok-kelompok tertentu kan begitu. Nah, itu maksud saya terus jadi mengembangkan politik identitas. Pertanyaan saya adalah apa yang dikhawatirkan oleh Mas Reza bahwa kalau tadi framing soal dipecah belah dengan isu ini segala macam. Nah, selain itu mungkin ada lagi nggak yang perlu diwaspadai lah di dalam pesta demokrasi besok itu? Ya, kalau yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya itu yang utama ya. Itu yang utama. Itu yang utama, artinya jangan sampai kita terpolarisasi. Jangan kita terjebak kepada dikotomi. Ini golonganku yang paling baik, golonganku enggak, golonganku yang paling nasionalis, golonganku yang paling agamis. Itu sudah singkirkan lah. Itu cara tidak ini, dan itu nanti akan memecah belah kita. Tapi itu potensi juga akan terjadi. Sebenarnya kalau ini saya pribadi potensi-potensi itu bisa saja ini ada kelompok-kelompok yang tetap akan memainkan menggoreng itu. Ya, menggoreng, karena kan gini lah, dalam strategi politik mungkin ketika ada head to head ideologi itu kan mereka semakin mengkempalkan kelompok-kelompoknya. Jadi itu bahan gorengan yang paling yang kami khawatirkan tetap akan digorengkan. Makanya dengan politik kebangsaan, dengan mengukuhkan semangat kebangsaan Rakernas kami kemarin, Partai Nasdem ingin ikut bertanggung jawab agar jangan sampai terjadi perpecahan gontok-gontokan kita sesama anak bangsa. Jadi ayo kita
berpolitik, kita berkampanye, berpemilu ria ini dengan gembira. Gitu. Jadi yang justru dikhawatirkan adalah manuver-manuver yang menggoreng isu itu. Betul. Menggoreng isu itu yang Ya, paling dikhawatirkan. menggoreng isu. Kemudian juga ya sudah sekarang kan kita lihat saja mulai dibenturkan antara partai A dan partai B. Ya, apa salahnya kami seandainya mengusung dari partai lain? Ya karena memang kami nilai masyarakat ini kan kita survei, Mas. Jadi Nasdem itu melihat survei ini animo masyarakat ini terhadap ya dalam tanda petik ini barang dagangan ini kan kami bukan ngarang. Kalau saya ngarang saya salurkan di hijau aja, wong teman saya kok atau saya sendiri kan tidak begitu. Jadi berdasarkan survei ini ya memang basisnya masyarakat keluarlah nama ini. Oke, sekarang terakhir Mas Reza. Ada partai yang penentuan calon yang untuk partainya itu calon presiden ini ditentukan oleh ketua umum partai. Harus gitu, itu wajib gitu. Satu. Nah kalau Nasdem Ya. nanti karunya gimana? Ya memang kalau Nasdem agak beda. Memang kalau di Nasdem itu keputusan ketua umum juga mutlak ya. Terakhir itu nanti yang memutuskan ketua umum. Tetapi sebelum sampai ketua umum, ya Nasdem ini membuka komunikasi demokrasi. Jadi melihat arus bawah. Nah, jadi mulai dari Sabang sampai Merauke saja nih gejolak, bukan gejolak ya atau apa animo masyarakat, pilihan masyarakat, inginnya presiden seperti apa, ini dipotret. Oke. Nah, lalu keputusannya tetap nanti ada di DPP karena kami sadar bahwa kita parliamentary threshold belum mencapai, sehingga butuh ada komunikasi dengan calon teman koalisi. Nah nanti di teman koalisi kan juga membawa dari 3 nama ya, seandainya kita kepingin si A, tetapi teman koalisi ini kita si B saja, tetapi di antara 3 itu why not? Artinya nanti konstelasi koalisi juga ini juga masih sangat cair menurut saya, Mas. Aduh, kalau dari keterangannya ini memang Pak Dewan Pakar ini harusnya jadi PR. Tapi saya mau tanya nih, ini di dalam pemilu yang akan datang tercatat sekitar 75 partai yang akan ikut serta di dalam kontestasi itu. Nah, kemudian begini, maksud saya begini, saya ingin betul-betul mengulik Partai Nasdem terhadap partai-partai baru yang jadi peserta pemilu besok. Itu maksudnya disikapi seperti apa, Mas? Jadi artinya kita tidak, saya berusaha untuk melihat apakah kita hanya bertumpu pada partai-partai besar, enggak. Sebetulnya kan masih banyak partai-partai kecil, yang katakan bukan partai kecil, partai baru yang ikut itu. Nah, itu disikapi sebagai apa, Mas? Kalau Nasdem ya, utamanya saya, sikapi ini kan yang namanya memang Indonesia sudah sepakat bahwa segala sesuatunya kita utamanya untuk memilih pemimpin dan lain sebagainya, legislatif. Ya ini kan bentuk sebuah keterbukaan ya. Ini demokrasi, siapapun dimungkinkan oleh undang-undang untuk membuat partai baru, untuk apa istilahnya, untuk ikut dalam kehidupan demokratis. Tetapi walaupun yang banyak daftar ini kan ada undang-undang yang cukup berat ya, undang-undang tahun 2012. Agak lupa saya nomor 2 atau nomor 4 itu memang persyaratan partai baru akan sulit sekali. Maka kenapa 2011 yang lolos satu-satunya partai baru Nasdem? Ya, karena apa? Ya mungkin latar belakangnya ya kalau aturannya terlalu mudah nanti ada 200 partai susah kita ngontrol, ada 300. Ya, maksud saya mensikapinya apakah partai itu, karena paling tidak Pak mereka merasa sudah dari persyaratan legalnya itu mereka sudah cukup, katakanlah begitu, dan mereka juga punya basis massa. Nah kemudian maksud saya apakah ada strategi dari Partai Nasdem terhadap, karena kan lumayan, contoh lah misalnya ketika sudah berkoalisi akan diajak bergabung kah atau apakah? Ya jawabannya pasti itu, karena kan tidak mungkin seandainya kita hitung-hitungan angka saja. Nasdem itu cuma ada 59 kursi di DPR dan 17 suara 9,05. Ya artinya itulah basis real Nasdem ya. Nah kalau untuk memenangkan ini kan nggak cukup, maka kelompok-kelompok
atau apa istilahnya organisasi-organisasi yang dalam tanda petik sepaham, satu visi, satu misi, ya ini memang wajib kita rangkul. Sampai hari ini pun terus terang saja saya selaku Dewan Pakar yang memang juga diminta untuk berkomunikasi dengan para relawan-relawan, kami tetap membuka diri. Jadi ya salah seandainya Nasdem itu hanya enggak, karena kami tiga konsisten. Jadi tiga-tiganya kami ajak ngobrol. Nah nanti mungkin Mas Wisjo suatu saat kita undang lah. Jadi ada rencana kami ingin berdialog dengan relawan-relawan tersebut. Ya artinya loh, kami ini memilih ini ya berdasarkan data. Memang calon Anda ya calon-calon terbaik. Dia putra-putra terbaik bangsa. Tapi diingat karena presiden kan cuma satu, Mas. Kalau boleh presiden tiga, itu kami tiga-tiganya pengen jadi presiden. Tapi kan tetap saja presidennya satu. Jadi dari tiga itu ya harus mengerucut menjadi satu. Tapi tetap nasionalis itu. Nasionalis. Nasdem itu nasionalis, Mas. Agamis. Jadi ya nasionalis, demokratis, agamis. Agamis. Aduh, tidak terasa hampir 30 menit kita berbincang dengan Mas. Tapi ke depan kemungkinan kita akan banyak berbincang soal gerakan konstelasi politik terutama di tahun yang akan datang. Tapi minimal ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi teman-teman semua tentang apa sih partai politik itu bentuknya seperti apa, bagaimana bersikap kita menjadi sampel Nasdem. Tapi kita akan coba nanti undang berbagai partai lainnya untuk membuatkan pandangan-pandangan. Terima kasih, sampai ketemu, salam. Ini Mas.